Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Rizkia Farsya Azahra dengan NIM 2410125220001 dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek perkembangan. Jadi, perkembangan fisik itu merupakan salah satu aspek perkembangan peserta didik yang sangat penting dan memengaruhi aspek-aspek perkembangan lainnya. Jadi, di sini ada beberapa uraian yang mengetengahkan aspek-aspek dan karakteristik perkembangan fisik peserta didik. Nah, di sini yang pertama adalah perkembangan fisik pada manusia. Apa sih yang dimaksud perkembangan fisik pada manusia? Jadi, perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis atau biological growth merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan individu. Menurut Seifert dan Hoffnung pada tahun 1994, perkembangan fisik itu meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh. Contohnya seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi dan berat, hormon, dan lain-lain. Dan yang kedua ada perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya. Contohnya seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual. Yang ketiga adalah perubahan dalam kemampuan fisik, seperti penurunan fungsi jantung, penurunan penglihatan, dan lain sebagainya. Jadi, fisik atau tubuh manusia itu merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada masa pranatal. Pada masa pranatal ini merupakan waktu dari pembuahan hingga kelahiran atau yang bisa disebut juga dengan gestasi. Pada periode ini, manusia mengalami perkembangan untuk yang pertama kalinya. Berkaitan dengan perkembangan fisik ini, Coughlin dan Thompson itu mengemukakan pendapat bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini ada sistem saraf. Sistem saraf itu merupakan aspek yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Contohnya seperti otak, sumsum tulang belakang, dan neuron atau sel-sel saraf. Yang kedua adalah otot. Otot itu yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin itu yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Kelenjar endokrin melepaskan hormon ke dalam aliran darah. Hal ini memungkinkan hormon berpindah ke sel-sel di bagian tubuh lainnya. Hormon endokrin membantu mengendalikan suasana hati, pertumbuhan dan perkembangan cara kerja organ kita, metabolisme, dan reproduksi. Yang keempat adalah struktur fisik atau tubuh, yaitu yang meliputi tinggi badan, berat badan, dan proporsi. Nah, jadi perkembangan fisik itu sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek utama. Yang pertama, aspek anatomis, yang kedua, aspek fisiologis. Aspek anatomis itu berkaitan dengan perubahan pada struktur tulang, indeks tinggi dan berat badan, serta proporsi antar bagiannya. Yang kedua adalah perkembangan fisiologis, itu berkaitan dengan perubahan secara kualitatif, kuantitatif, dan fungsional dari sistem kerja hayati. Contohnya seperti kontraksi otot, peredaran darah, pernafasan, saraf, dan kelenjar pencernaan. Nah, selanjutnya adalah karakteristik perkembangan fisik peserta didik. Yang pertama, keadaan berat dan tinggi badan anak usia sekolah. Jadi, sampai dengan usia sekitar 6 tahun terlihat bahwa badan anak bagian atas itu berkembang lebih lambat daripada bagian bawah. Jadi pada masa ini peningkatan berat badan anak lebih banyak daripada panjang badannya. Kaki dan tangan menjadi lebih panjang, dada dan panggul lebih besar. Peningkatan berat badan anak selama masa ini terjadi terutama karena bertambahnya ukuran sistem rangka dan otot serta ukuran beberapa organ tubuh. Nah, yang kedua adalah perubahan fisik. Jadi, pada masa pubertas terjadi perubahan fisik secara dramatis atau yang disebut dengan growth spurt atau percepatan pertumbuhan, di mana terjadi perubahan dan percepatan pertumbuhan di seluruh bagian dan dimensi fisik
baik pertambahan berat dan tinggi badan, perubahan dalam proporsi dan bentuk tubuh, maupun pencapaian kematangan seksual. Yang ketiga adalah proporsi tubuh. Jadi seiring dengan pertambahan tinggi dan berat badan, percepatan pertumbuhan selama masa pubertas itu juga terjadi pada proporsi tubuh. Hal ini terlihat jelas pada pertumbuhan tangan dan kaki yang seiring terjadi tidak proporsional. Perubahan-perubahan dalam proporsi tubuh selama masa pubertas juga terlihat pada perubahan ciri-ciri wajah, di mana wajah anak-anak mulai menghilang, seperti dahi yang semula sempit menjadi lebih luas, mulut melebar, dan bibir menjadi lebih penuh. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang implikasi genetik, lingkungan, dan otak terhadap pendidikan. Nah, jadi dalam situasi sekolah, gen itu mungkin dapat dilihat sebagai bagian dari dunia nyata anak-anak. Jadi, bagi seorang yang bekerja dekat dengan anak-anak dan remaja, kekuatan dan kelemahan dari pengaruh genetik ini adalah yang penting untuk dipahami. Contohnya seperti seorang guru, itu perlu memahami sifat-sifat dan perbedaan individual. Jadi, ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan guru dalam menyikapi pengaruh genetik dan lingkungan bagi perkembangan anak. Nah, yang pertama adalah memahami dan menghargai perbedaan individual anak. Jadi, guru itu harus menghargai karakteristik dan tipe-tipe kepribadian dari anak muridnya. Anak-anak yang tinggi, pendek, gemuk, dan kurus, yang serasi dan kikuk, sedih dan ceria, yang kalem dan pemarah, itu semuanya harus mendapatkan tempat yang benar dalam hati guru. Yang kedua adalah menyadari bahwa sebenarnya faktor lingkungan itu mempengaruhi setiap aspek perkembangan. Jadi faktor lingkungan itu dapat mempengaruhi perkembangan anak melalui banyak cara. Contohnya seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial. Nah, contohnya seperti di lingkungan keluarga. Jadi, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang hangat dan mendukung itu cenderung menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dari anak yang lain. Nah, yang selanjutnya adalah mendorong siswa untuk menentukan pilihannya sendiri agar meningkatkan pertumbuhan. Contohnya seperti anak-anak dan remaja, agar mereka menjadi lebih dewasa, itu harus aktif mencari lingkungan dan pengalaman yang sesuai dengan kemampuan naturalnya. Jadi kita sebagai guru itu harus mengambil posisi kunci untuk menolong mereka menentukan aktivitas dan sumber yang memungkinkan mereka menggunakan dan mengembangkan bakat-bakat mereka. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya otak itu tidak hanya sekedar gumpalan keriput di dalam tengkorak manusia, tetapi otak itu memanjang ke seluruh tubuh manusia. Jadi otak itu menjalar hingga ke akhir sumsum tulang belakang. Jadi dari sumsum tulang belakang keluarlah rangkaian serabut saraf yang menjangkau hingga bagian terpencil sekalipun di dalam tubuh kita. Nah, jadi meskipun berat otak hanya sekitar 1,2 kg atau 2% dari berat tubuh kita, tetapi otak itu memiliki peranan yang sangat penting bagi tubuh kita, yaitu seperti mengingat, konsentrasi, mengantuk, berpikir, emosi, tingkah laku, dan lain sebagainya. Nah, otak itu merupakan organ yang jika dirawat atau dipelihara secara baik, dia bisa bertahan selama lebih dari 100 tahun. Jadi, perkembangan otak itu terjadi sejak masa pranatal atau kira-kira 25 hari setelah masa konsepsi. Pada masa awal ini, otak terlihat seperti tabung yang tidak rata dan sangat halus. Nah, tabung-tabung halus tadi berisi sel-sel yang kemudian membentuk kantong-kantong atau ruang yang kemudian terbagi menjadi 3 ruang. Yang pertama adalah forebrain atau otak depan, yang kedua adalah midbrain atau otak tengah, yang ketiga adalah hindbrain atau otak belakang. Jadi, seiring dengan pertumbuhan janin, otak depan itu akan berkembang secara perlahan-lahan sehingga bagian atau ruang dari otak depan itu akan menjadi lebih besar dibanding ruang-ruang yang lainnya. Jadi, sekitar 5 hingga 20 minggu perkembangan janin dalam kandungan, bagian dalam dari ruang-ruang otak ini akan mulai memproduksi sel-sel neuron.
Nah, jadi sel-sel neuron ini yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan informasi dan membuat manusia mampu berpikir secara cerdas. Sel-sel neuron ini akan bertambah banyak seiring berjalannya hubungan-hubungan baru akibat masuknya informasi ke dalam otak. Perkembangan otak pada masa prenatal itu sangat berpengaruh untuk menentukan perkembangan anak selanjutnya setelah ia lahir. Nah, kemudian ketika bayi itu dilahirkan, dia memiliki sekitar 10 miliar neuron. Kemudian neuron-neuron tersebut membentuk sambungan antar neuron yang bisa disebut juga dengan dendrit. Nah, dendrit ini mengalami perkembangan dari bayi yang baru lahir hingga berumur 2 tahun. Pada 2 bulan pertama bayi itu dilahirkan, dia sudah memiliki sekitar 50-1000 triliun dendrit. Perkembangan dendrit sejak kelahiran itu dipengaruhi oleh stimulasi atau gerakan-gerakan anak itu sendiri. Nah, kemudian meskipun otak itu terus berkembang pada masa anak-anak, tetapi dia tidak berkembang lebih pesat daripada masa bayi. Jadi, meskipun otak anak itu memiliki kemampuan untuk menyambung ribuan antar neuron, tetapi ketika dia sudah berumur sekitar 10-11 tahun, jika tidak dikembangkan, itu akan berhenti. Nah, oleh karena itu, kita harus meningkatkan kemampuan-kemampuan kognitif pada anak. Nah, jadi kita harus lebih mendorong anak untuk mencari ataupun meneliti apa yang dikehendakinya, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di museum, di buku-buku, di majalah, dan lain sebagainya. Jadi pembelajaran seperti ini bisa mendorong anak untuk berpikir, mengamati, dan menemukan ide-ide kreatif.